Buruh musiman. Seperti itu panggilan kami. Orang-orang yang menyambut dengan sukacita untuk bekerja di pabrik gula. Kami datang dari kampung yang sama. Rekan-rekan para media semua atas dukungannya dan supportnya selalu untuk MD, dan saya ingin ucapkan selamat untuk keluarga besar pabrik gula. Great job dari kalian dan amazing. Le, selamat, keren, the best so far. Jadi saya puas sekali, udah nonton puluhan kali filmnya, terus nggak bosen-bosen. Jarang-jarang biasanya film ya udah, tapi ini satu-satunya yang salah satu yang masuk ke top saya, top dari MD bagi saya, dan sangat puas dengan karya ini, dan I can't wait to showcase it di Lebaran nanti. Jadi ini tadi kami sudah saksikan trailer Pabrik Gula, final trailer yang teaser, dan 2 trailer yang ketiga yang final, dan kami ada kejutan yang akan kami sampaikan. Kita pinggir dulu ya. Sorry. Boleh, siap? Oh iya, sorry. Ada kejutan, sebelum kejutan yang ini, jadi film ini kami akan rilis di US. Kita akan ada LA Premiere tanggal 27 Maret. Kita semua akan berangkat ke LA. Dengan bangga kami membawa film Indonesia ke Amerika lagi, dan mudah-mudahan seluruh dunia. Jadi strateginya kami nggak akan menyerah terus sampai go international. Kami akan coba terus dengan karya-karya yang terbaik dari MD untuk supaya bisa tembus ke luar. Salah satu strateginya akan ada LA Premiere tanggal 27, kita akan ada di LA di IMAX. Gala Premier LA tanggal 27 Maret. Setelah itu akan rilis di Amerika, dan mungkin beberapa teritori sudah confirm dengan film ini. Jadi itu kabar yang baik, kabar yang positif untuk kita semua. Dan setelah ini ada satu kejutan lagi yang kami mau sampaikan, mau share dengan Anda. Tapi dengan itu kita pinggir dulu ya guys. Boleh. Sebagian di sebelah Pak Manoj, sebagian di sebelah sini. Mas Dana boleh ke sebelah sana dari Mas Dana. Yes. Mari sama-sama kita pusatkan arah pandangan kita ke tengah-tengah layar. Silakan Pak Manoj untuk bisa di-present. Iya. Jadi sekarang kami akan rilis poster rilis. Silakan, let's start. Nanti kami jelaskan. Suara pentungan yang berbunyi setelah maghrib itu tanda jam kuning. Pabrik yang berbunyi pada jam 9 malam itu artinya jam merah.
Yes guys. Silakan untuk dapat kembali ke tempat masing-masing. Jadi ini yang kabar surprise bahwa kita ada 2 film, Pabrik Gula dan Pabrik Gula Uncut. Kenapa? Saya coba jelaskan ya guys. Jadi Pabrik Gula nanti pas jam kuning, yaitu 17 tahun, jam kuning. Yang Pabrik Gula Uncut jam merah. Nanti strategi kami ini ada 2 film dan 2 film ini ya gimana ya, it's still Pabrik Gula, tapi ada elemen-elemen tertentu storytellingnya lebih clear, bukan lebih clear, lebih jelas lagi dan lebih lengkap lah ya. Jadi mungkin ada pilihan bagi penonton. Strategi kami yang jam merah Pabrik Gula Uncut akan tayang show malam, jam merah jam 8 malam di beberapa bioskop. Yang jam kuning lebih bebas jamnya, Pabrik Gula. Mungkin itu dulu, nanti Iya, kita disimpan tunggu dulu, Pak. kalau Dengan tujuan mengubah nasib menjadi lebih baik. Suun ya, Mbak. Tapi ternyata nasib buruk justru menyambut kami di pabrik itu. Mbak? Karena akhirnya yang bisa kita sajikan ke lebaran nanti adalah pabrik gula yang komplit. Jadi aku bilang sama Manoj, ini tuh paket komplit kalau kita bilang kayak film lebaran paket komplit. Jadi dramanya ada, horornya banyak, komedinya banyak, dan untuk pertama kalinya salah satu keinginan saya memang saya penasaran banget buat nulis genre komedi. Aku bilang sama Pak Manoj waktu itu kayak pas Pabrik Gula, Pak ini kayaknya kita harus ada banyak komedinya deh gitu. Jadi ini tuh paket komplitnya. Jadi kalau kalian nyari horor di sini ada, nyari drama di sini ada, nyari komedi di sini banyak. Kayak kalian lihat Mas Frankie ya, Mas Frankie kan ada serem-seremnya, ada komedinya, ada muka sedihnya, ya lengkap lah kayak dia. Jadi kayak semuanya ada, jadi seneng banget pas kita bisa nyajiin ini dalam 2 versi, kayak makin akan puas. Bismillah. Syutingnya juga 1 bulan lebih, berarti hampir 2 bulanan lah. Akhirnya terbayar, sebentar lagi mau tayang di waktu yang baik juga. Terus lihat tadi trailernya juga, kita tadi pas nonton kita semua pada tepuk tangan, kita berdiri karena kita benar-benar excited Pak. Sebagus itu. Di trailernya juga kita bisa lihat tadi ada dramanya bagaimana tali persahabatan kita tuh benar-benar diuji di Pabrik Gula, ditambah dengan excuse me-nya Mas Arif. Ya pokoknya makin gak sabar deh. Ditambah tadi ini kita benar-benar nggak tahu ternyata jadi ada 2 versi gini dan nggak sabar sih. Nah, bismillah. Kaget banget. Akhirnya bisa melihat hasil yang kita udah kerja keras semuanya. Ditambah belum masih panjang perjalanan. Baru awal. Iya, cuma mungkin aku mau nambahin, mungkin ada poin yaitu yang tadi Bani udah sebutkan, ada kebersamaannya, ada kesedihan juga di balik cerita para buruh yang bekerja di Pabrik Gula. Ditambah mungkin ada misteri kerajaan demitnya, itu sih yang bikin semakin gak sabar untuk nonton hasilnya. Disimpan dulu pelan-pelan keluar. Kamu pergi ke gudang barat. Tadi ya, ini walaupun Pak Manoj bilang nggak boleh jelasin, saya mau jelasin. Yang 17 itu yang nggak ada saya, yang 21 ada saya. Jadi mungkin untuk di bawah umur saya agak terlalu berbahaya ditampilkan. Jadi 21 ada saya, yang 17
Iya, yang jam merah nggak, yang ada saya ya Pak itu ya Pak. Yang 17 kan nggak ada Pak. Karena takutnya nanti ketika pulang itu traumanya terlalu ini, Pak. Mungkin Erika mau menambahkan? Iya, sama sih aku juga kaget. Cuman ya, mungkin itu Pak Manoj baik, berarti memberikan kalian pada pilihan yang tepat gitu. Mungkin mau ngajak siapa atau siapa, karena kan hantunya banyak banget ya. Mungkin di 21 Plus benar kata si Benny, hantunya variatif. Jadi kalau mau nonton yang lengkap kap bisa dipilihnya yang mana gitu. Aku jujur shock sih Pak. Ini kejutan yang sangat mengejutkan Pak. Iya, lebih shock nanti pas nonton. Tapi kita nontonnya yang mana dulu? Yang 21 atau yang 17 Pak? Kita kasih pilihan. Iya. Terserah sama teman-teman media. By the way, terima kasih udah mau datang walaupun puasa ya. Semoga puasanya lancar. Makasih. Oke. Jujur saja, biar tidak sakit. Dulu, pada zaman Belanda, sering terjadi kecelakaan di tempat ini. Mereka akhirnya mengikat perjanjian. This is very insane masterpiece. Boleh tepuk tangan nggak teman-teman? Aku mau ngucapin terima kasih banyak teman-teman, hari ini udah jadi bagian dari nonton nonton trailernya. Menurut aku hari ini aku dikejutkan lumayan double combo. Ya, pertama aku dikejutkan dengan trailernya, kedua sama dua versi ini posternya. Terus juga aku kaget sebenarnya yang di trailer pertama tuh lumayan memunculkan banyak sekali pertanyaan dari netizen, sama satu scene yang aku kesurupan yang rata-rata banyak pertanyaan di situ. Di balik dari proses syuting itu sebenarnya ada yang menarik teman-teman. Jadi aku kan pakai softline warna putih ya. Ternyata fun fact-nya di situ banyak sekali yang kesurupan, tapi aku nggak bisa ngelihat siapa aja yang kesurupan karena aku pakai softline. Jadi emosional banget kalau misalnya teman-teman nanti lihat scene itu dan nonton filmnya. Di hari itu beneran banyak banget yang kesurupan. Itu aja sih. Thank you. Gak sabar banget sih. Kesannya kok sama semua ya, biar beda ya, apa ya? Biar beda, oh iya. Di versi yang awal, yang waktu teaser yang awal itu saya agak kaget karena saya belum muncul. Saya sempat khawatir apa dipotong gitu kan, ternyata syukur alhamdulillah di trailer yang ini akhirnya kelihatan. Terima kasih Pak Manoj. Meskipun kelihatan semua scene yang kelihatan saya semuanya nengok doang, udah gitu, belum dialog. Mungkin disimpan untuk nanti tayang ya. Mas Arif. Iya, kenapa? Dan udah siap-siap closing ini ya Mas Arif? Enggak, aku akan cerita inspiring nanti. Oh ya, oh ya, satu lagi paling, kalau apa ibaratnya teman-teman ngelihat di trailer yang barusan banyak sekali kejutan, jujur dari hal-hal yang saya pikir kejutan belum muncul di trailer ini. Jadi wajib banget Bang. Saya berterima kasih sekali sama Pak Manoj sudah mewujudkan mimpi. Excuse me, sebentar. Saya ada informasi tambahan. Jadi saya lupa tadi. Nanti untuk para media wartawan ada dua opsi, mau nonton yang jam merah atau jam kuning. Tapi hari Senin tanggal 17 kita akan ada media press screening tanggal 17 di IMAX, khusus untuk para media. Nanti 18 gala premier di IMAX, tapi nanti juga bisa, jadi film ini kita banyak format kan, ada IMAX, ada 4DX, ada Atmos, dan Atmosnya waktu kami preview benar-benar setelah beberapa mixing, sound, music, Anda benar-benar, kalau teman-teman mungkin ada kursi lebih gampang kita, oh ya, jadi nanti Anda bakal ada opsi mau saksikan di Atmos, kita akan ada di Epicentrum 2 jam tayang, jadi ada yang jam kuning juga, ada yang jam merah juga. Jadi
para media, para wartawan semua bisa ada opsi itu. Jadi jam kuning, jam merahnya kan enak, bisa saksikan formatnya 3 loh. Ya, jadi ada IMAX, 4DX dan Atmos-nya, wow, you can feel it in Atmos. Thank you. Keren, mantap. Dengan Maharatu, pemimpin kerajaan Demit, agar tidak saling mengganggu. Premiere di Amerika itu sih wow banget pastinya buat kita semua ya teman-teman ya. Jadi itu aja. Kita lanjutkan, Mama. Ma, bisa diulang tadi? Pertimbangan? Untuk membedakan jam merah dan jam kuning, pertimbangannya. Ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saat Lebaran ini kan akan 5 film. Bapak sebagai selalu pencetak box office tahunan, bagaimana? Apakah itu relevan atau kebanyakan? Kebanyakan. Ya, jadi strategi kami waktu saya bikin filmnya nggak ada kepikiran kalau perlu tadinya opsi 13-17, tapi ternyata saya nggak mau filmnya dipotong. Intinya itu, saya pengen kasih opsi untuk penonton supaya dapat utuh. Caranya gimana? Kan kita harus mengikuti sesuai LSF ya. Apapun kami nggak suka nego, karena saya juga suka sensor mandiri. Apa yang pantas, apa yang benar, tolong dikabarilah. Nanti kita atur strategi baru. Jadi ini terjadi berapa minggu kemudian strategi ini, bahwa saya mau lengkap caranya gimana nih. Dan untuk itu ya udah saya rela deh cost-nya lebih naik pun no problem, karena filmnya bagi saya udah perfect di editing, gak pengen ada potongan-potongan gitu, ganggu banget saya pribadi. Jadi saya pengen kasih opsi itu aja ke penonton juga, supaya nonton kayak nonton film yang lebih lengkap gitu loh. Dan menurut saya pas, it's okay, saya ngerti memang harus jam merah gitu. Jadi bagi saya it's okay, lebih ke strategi minggu-minggu cukup. Bukan udah planning dari 6 bulan, 3 bulan, 2 bulan juga nggak ada planning ini. Terjadi dan tepat gitu. Filmnya kan kadang kita harus lihat kontennya dulu. Kayak apa, udah edit, udah semua, udah mixing, nggak ada lah saya. Jadi kita dapat kesempatan ini, ayo kita all out untuk film Pabrik Gula dan Pabrik Gula Angkat. Bagi saya mau ada 5 film, 7 film, no problem, kita jabanin. Yang pasti mental kita, film kita bagus, sebagus mungkin kita mau create, akhirnya tergantung penonton. Ya, kalau menurut saya pihak exhibitor kan juga punya strategi, mereka juga punya strategi. Jadi bagi mereka, kalau filmnya 3, kalau nggak jalan 2 gimana? Ya, jadi itu saya setuju juga. Jadi mungkin kalau yang jalan 5-5-nya ya good problem, ya. Tapi kan nggak mudah. Jadi pasti ada yang sukses, pasti ada yang biasa, ada yang good, ada levelnya deh. Ya tiap kali track record mengatakan itu, atau sejarah mengatakan itu, bahwa pasti ada yang bagus sekali, ada yang bagus, ada yang menengah, ada yang enggak, kurang jalan. Jadi bagi saya no problem, it's good, competition is good, mau 5 film good, dan pihak bioskop juga kan mereka mau opportunity yang terbaik. Nggak mau kalau film lagi dapat 100%, penontonnya full, terus dia film yang kedua dapat hanya 40%. Untuk film kedua bagus, tapi untuk bioskop itu kan merugikan, karena jadi muntahan. Jadi film yang bagus otomatis akan dapat kesempatan, mungkin 1 hari atau 2 hari yang strateginya berubah. Jadi pihak exhibitor kan mereka lebih dekat sama B2C kan. Kita kan lewat mereka ke bioskop, ini kan revenue sharing. Jadi bagi saya lihatnya, saya percaya pihak exhibitor akan bikin yang terbaik. Dan kami kan juga film Indonesia baru-baru ini, berapa sih 5 tahun ini yang perkembangannya sangat positif. Jadi ini bakal ada trial error untuk pihak exhibitor, untuk distributor, untuk baca peta
bioskop kayak apa, peta rilis film kayak apa. Jadi kami karena masih terlalu we are still new lah, masih naik terus, jadi kita akan belajar ke depan lebih baik gimana. Kayak tahun lalu ada 2 film. Jadi saya kira ini bagus juga, eksperimental terus. Salah benarnya akan ketahuan setelah. Nanti tahun depan menurut saya pasti mereka juga akan punya strategi lebih tepat belajar dari sejarah. Terjawab ya Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pada akhirnya yang tersisa hanya harapan atas pertanyaan. Masih adakah kesempatan kami untuk pulang? Kalau saya udah mau bawa film ini ke IMAX, saya mau buat di IMAX, IMAX approve, ya itu kan namanya kualitasnya udah melewati garis stick. Dan saya berani membawa film ini ke Amerika, mau rilis, namanya pasti punya isi lah. Jadi dari saya pasti kami udah semaksimal mungkin, kalau ngomong udah sempurna, ya ini yang terbaik dari sebelumnya, mau lebih baik lagi, pasti film berikutnya. Dari MD, film kita harus standarnya naik terus. Mudah-mudahan film horor di Indonesia yang kita produksi naik terus. Saya selalu bilang keinginan saya fight dengan film asing, film Hollywood. Kalau buat cita-cita saya selalu kan maunya, goal saya, visi saya gimana kita bisa jadi tuan rumah. Jadi dengan itu saya bisa buat film yang lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Dari bukan hanya teknologi sih kita bisa terus improve. Saya tahu kemampuan SDM kita akan membaik. Yang penting storytelling, semua itu kan paket. Jadi menurut saya secara detail teknologi, saya ada standar. Ya menurut saya film ini sudah cukup lumayan dimulai ke standar itu, dan standar saya tinggi. Saya nggak bilang ini the best, tapi kita akan terus membuat lebih baik lagi dari full packaging. Saya kira itu aja. Bagi saya teknologi is important, tapi lebih kreativitas ya. How to make it smart movie, that's the key. Dan menurut saya kita bisa lihat bahwa ini is a high standard movie. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua pertanyaannya untuk Kes Pak. Silakan. Oke, karena Mas Dana udah megang mic dan Mas Benny silakan. Kalau ada agent tiba-tiba, ayo kita main Mission Impossible misalnya gitu. Kebetulan sebelum tayang di US ini saya juga udah dihubungin ya. Untuk Predator 5 saya. Kalau saya sih nggak tahu ya, nggak pengen bermimpi. Mimpi sih takut, boleh tinggi ya. Cuma untuk film Lebaran aja jujur Pak, ini pertama kalinya dan udah terlalu tinggi buat saya gitu, kayak tampil di film Lebaran. Big step ya, big step, very big step. Dan mungkin mau ngucapin juga terima kasih untuk kru post production, terutama Pak Manes yang selalu mengawasi dari awal sampai akhir, karena tiap trailer kita selalu terkejut. Kita ini pemain, tapi tiap trailer yang satunya selalu ada kejutan. Dan kita belum nonton fullnya ini. Kita kalau nonton fullnya kayak gimana? Jadi mungkin kita lupa memberikan ucapan terima kasih untuk tim post production juga dengan kerja yang sangat-sangat bagus. Mungkin itu dari saya. Nyuwun sewu, kula nuwun. Sugeng dalu. Diuntung. Ini kan kita akan tayang di LA ya. 27 Maret ini kita akan tayang di LA, Pabrik Gula. Jadi kalau ada agensi, saya juga udah mempersiapkan diri. Saya bahkan langsung siap casting on the spot di jalanan LA. Saya akan siap untuk casting di situ. Jadi siap-siap para agen yang ada di LA untuk menerima kedatangan kami, karena kita akan menyerbu LA. Paspor udah siap dong ya? Paspor udah siap, cuman tinggal visa, mudah-mudahan diterima. English dan yang lain, beberapa bahasa yang lain, kesiapan bahasa. I think my English is enough to come to US. Kakak Ben, thank you. Terima kasih. Sukses. Jangan lupa nonton film Pabrik Gula mulai libur Lebaran. Wah,
Kang Dalu.